Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita seperti biasa Muhammad Krishna, kemudian Andri, Aundi, dan Zain akan menemani Anda dalam renungan di bawah naungan Al-Quran. Tema hari ini yang kita angkat adalah kajian ini menegaskan keharusan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan mengembalikan yang lainnya kepada Al-Quran. Alhamdulillah, Ustaz Husain sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran tayyiban mubarakan. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anil khulafa'ir rasyidin والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم جميعا من الذين يستمسكون بحبل الله وهدي نبيه ويسيرون على منواله ويحبون أهل بيت رسوله وصحابته الذين جاهدوا ونصروه في ساعة العسر. صلوات ربي وسلامه على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضال أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Para ikhwan, akhwat, para pendengar, pemirsa radio dan televisi Silaturahim dimanapun Anda berada, saya ucapkan salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali renungan dan kajian kita sebagaimana biasa di bawah naungan Al-Quran. Secara khusus pada pagi hari ini kita akan memetik beberapa ayat dari Al-Quran yang menegaskan kepada kita semua untuk kembali kepada Al-Quran. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, memberikan keputusan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tidak menyimpang daripadanya. Bahkan Allah memberikan peringatan kepada nabinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu sebahagian mereka yang berupaya untuk memalingkan Nabi dari Al-Quran. Dilanjutkan juga oleh para keluarga, para sahabat yang berpegang teguh kepada Al-Quran, menempatkan Al-Quran di atas segala-galanya. Kemudian di dalam mengamalkan Al-Quran dalam seluruh kehidupan mereka, itu betul-betul merupakan hal yang menyita sebahagian besar waktu mereka. Mereka berupaya untuk menghafal Al-Quran, mengamalkan isinya, dan memerintahkan juga sahabat Nabi untuk kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu, kita jumpai hadirin sekalian bagaimana Nabi kita sebagaimana dalam Sahih Muslim
menegaskan agar orang fokus kembali kepada Al-Quran dan tidak mencatat menulis hadis-hadis yang beliau ucapkan. La taktubu anni ghairal Quran, jangan kalian menulis dari aku selain dari Al-Quran. Wa man katabahu falyamhu, siapa yang menulisnya hendaknya dia menghapuskan. Dan kita jumpai bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Mulaikah. Dia berkata kepada para sahabat, saya perhatikan dan dengar kalian meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda, berselisih dan bertentangan. Padahal ini pada masa kehidupan Abu Bakar yang baru saja ditinggalkan Rasul. Pasti orang-orang yang datang setelah kalian akan berselisih dan berbeda-beda lebih jauh dibandingkan dengan kalian. Maka apabila orang bertanya kepada kalian, katakanlah bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan kalian ada kitab Allah. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan kalian terima, yang Allah haramkan kalian jauhkan. Begitu pula khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau beristikharah selama 1 bulan untuk mengumpulkan hadis. Ternyata hasil dari istikharahnya memutuskan dirinya untuk tidak menulis, bahkan yang telah ditulis dibakar dan dibersihkan. Begitu pula hari ini sekarang kita jumpai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain, semua mengajak umat agar perhatian mereka yang utama tertuju pada Al-Quran, agar mereka memiliki pedoman, pegangan yang tidak meragukan sedikit pun. Karena kita tahu bahwa Al-Quran dialah satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran dan kesuciannya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Dia merupakan sebuah kitab yang tidak sama sekali mungkin saat ini atau di masa yang akan datang atau pada saat turunnya tidak akan dihinggapi oleh kebatilan. Baik pada saat turunnya, baik di masa yang akan datang, demikian pula sebelumnya berada fi lauhin mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid. Sebuah kitab yang benar-benar amat agung yang mulia, yang berada fi lauhin mahfuz. Dalam ungkapan yang lain, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Maka atas dasar ini hadirin sekalian, dengan adanya Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai mizan, raca untuk mengukur benar salahnya sesuatu, apabila disepakati oleh kaum muslimin, apapun latar belakang golongan dan kelompok mereka, mereka dengan betul-betul tulus mendengarkan apa yang dibacakan Allah dalam kitabnya, tanpa ada persepsi sebelumnya, tanpa ada kecondongan berkelompok bergolongan sebelumnya. Dia mendengarkan ayat-ayat Allah, menyimaknya, memahaminya, niscaya kita akan menemukan kesepakatan di antara kita. Tapi sulitnya, kebanyakan orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, telah memiliki persepsi sebelumnya, kecondongan kepada kelompok, kecondongan kepada golongan, kecondongan kepada sekte. Dengan cara ini syaitan berhasil membalik keadaan. Al-Quran yang seharusnya kita dengarkan ayat-ayatnya, tuntunannya, berbalik kita gunakan untuk membenarkan pendapat kita, doktrin kita, kelompok kita, golongan kita, karena sebelumnya kita telah memiliki persepsi. Ini betul-betul merupakan keadaan yang amat memprihatinkan, membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu tidak heran kalau perpecahan di antara umat selama hari demi hari semakin tajam permusuhannya, bahkan sampai-sampai pertumpahan darah pun dihalalkan hanya disebabkan karena pemahaman masing-masing.
yang mereka pertahankan, kemudian mereka berupaya untuk mencocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendapat dan pemahaman mereka. Oleh karena itu, farqun baina man yastantiqul Quran fa yastami'u ilaihi wa yastajibu lah, wa baina man yutawwi'ul Quran lihawa. Beda orang yang membaca Al-Quran, mendengarkannya, lalu mengikuti petunjuknya, bimbingannya sebagaimana adanya, dengan orang yang menyesuaikan Al-Quran dengan hawa nafsunya. Masing-masing kembali kepada Al-Quran, cuma yang satu kembali seutuhnya tanpa persepsi sebelumnya, tanpa kecondongan berkelompok, bergolongan, sedangkan yang satu lagi justru menjadikan Al-Quran sebagai pembenaran. Dia mengambil ayat-ayat yang cocok, ditafsirkan sesuai dengan doktrin golongannya, kemudian berupaya untuk mengada-adakan berbagai macam kebohongan untuk mendukung pendapatnya. Tapi yang benar yang harus kita lakukan, kita kembali kepada Al-Quran seutuhnya tanpa ada persepsi sebelumnya, tanpa ada kecondongan berkelompok dan bergolongan kepada siapapun, kepada golongan manapun. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada awal surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah menyebutkan 3 huruf alif lam mim sebagai pembuka dari suratul Baqarah. Kemudian Allah menunjuk kepada kitabnya, kitab yang tersusun dari huruf-huruf yang berasal dari bangsa Arab, yang biasa mereka pergunakan untuk kata-kata dan kalimat yang mereka pergunakan pada pembicaraan mereka, prosa mereka maupun syair mereka. Tapi ternyata begitu huruf-huruf tersebut disusun Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi media dari firman-Nya, menyampaikan ayat-ayat dan petunjuknya, hasilnya berbeda. Sebagaimana patung manusia yang dibuat dari tanah dengan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Yang satu benda yang tidak memiliki ruh dan denyut kehidupan, yang tidak berakal dan berpikir. Yang satu lagi walaupun diciptakan dari asal usul yang sama, melahirkan perbedaan yang tidak dapat sama sekali dibandingkan. Dzalikal kitab. Dengarkan firman Allah mempergunakan kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh, menunjukkan ketinggian keagungannya, yang tak mungkin dapat ditandingi. Dzalikal kitab. Pandanglah, lihatlah kitab tersebut yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu tinggi. Karena yang menurunkan adalah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tahu. La raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang terdapat di dalamnya seluruhnya adalah kebenaran yang meyakinkan. Hudan lil muttaqin. Allah jadikan kitab ini sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, yang siap untuk menyesuaikan hawa nafsunya dengan keridhaan Allah, yang siap menerima petunjuk Allah apa adanya tanpa menyesuaikan ayat-ayat Allah dengan persepsinya, dengan kelompoknya, dengan doktrin golongannya. Tapi orang-orang yang benar-benar mendengar, menerima yang datang dari Allah sebagaimana adanya. Dengan kriteria orang yang bertakwa yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Tapi dengan mempergunakan kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh, dzalikal kitab, para ahli sastra Arab, para ahli balaghah hanya mengatakan ismul isyara al-mawdu' lil ba'id yufidu ta'zim fi hadzal maqam. Kata penunjuk yang menunjukkan kepada sesuatu yang jauh, menunjukkan ketinggian, keagungan. Ini merupakan maqam ta'zim. Ini merupakan permulaan dari surah Al-Baqarah. Kemudian kita dengarkan bagaimana pada permulaan surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kalau tadi alif lam mim, sekarang alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini adalah sebuah kitab yang telah disempurnakan ayat-ayatnya.
Ayat-ayatnya disusun dengan sempurna. Begitu pula hadirin sekalian, uraian-uraiannya, petunjuk-petunjuknya disusun oleh yang maha bijaksana, yang maha sempurna, hingga menghasilkan benar-benar sebuah kitab yang amat sempurna. Thumma fussilat, kemudian bagaimana diuraikan, dirincikan secara terperinci dalam Al-Quran. Min ladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Allah ta'budu illallah, hendaklah kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kalian. Dengarkan lagi firman Allah dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, dengan dua huruf ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk kepada kitabnya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Karena yang menurunkan yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, dan kitab ini merupakan bukti yang nyata dan kuat dengan ayatnya, dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya, dengan bukti-bukti kebenaran yang terkandung di dalamnya, membuktikan bahwa engkau benar-benar salah satu dari Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi kalau orang bertanya, mana bukti kenabian kerasulan Nabi kita? Al-Quran. Silahkan Anda baca Al-Quran, Anda akan menemukan kitab ini tak mungkin diturunkan oleh selain Allah. Ayat-ayat dan petunjuknya semua membuktikan kebenaran Allah, kebenaran juga firman-Nya. Karena antara Al-Quran dan alam raya kita perhatikan bagaimana hadirin sekalian penuh keserasian. Dalam ayat-ayat Quran Allah mempergunakan langit, bumi, daratan, lautan, termasuk diri manusia sebagai bukti-bukti keesaannya, keagungan dan kebijaksanaan. Jadi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, dengan fakta, tidak pernah terjadi pertentangan. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim mustaqim, dan engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus, wahai Rasulullah. Di jalan lurus ini, jalan yang langsung dibimbing, ditunjukkan oleh Allah melalui kitabnya. Tanzilal Azizir Rahim, dan kitab ini diturunkan oleh yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberikan peringatan melalui kitab ini ya, kepada satu kaum yang belum pernah menerima peringatan sebelumnya, oleh karena itu mereka dalam keadaan lalai. Ini surat Yasin dengan jelas membuktikan kebenaran Rasul, di samping membuktikan kebenaran dirinya, membuktikan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal surat Ibrahim, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidnih ila siratil azizil hakim. Kita lihat hadirin sekalian, bagaimana surat Hud dimulai dengan alif lam ra, di sini pun dimulai dengan alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik, ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan umat manusia dengan bimbingan petunjuk kitab ini dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, pencerahan, kelurusan, kebersihan hidup. Bi'idzni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka. Ila siratil azizil hamid, menuju ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yaitu Allah, dialah satu-satunya yang menguasai, memiliki apa yang di langit maupun di bumi. Wa wailun lil kafirina min adzabin syadid, dan kecelakaan bagi orang-orang kafir dari azab yang maha dahsyat. Kemudian kalau kita
kembali ke dalam suratul A'raf. Dimulai dari permulaan suratul A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim Shad. Dimulai dengan Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika. Ini sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Janganlah dadamu merasa sesak dengan Al-Quran yang diturunkan Allah kepadamu agar engkau memberikan peringatan dengan kitab suci Al-Quran ini, dan juga sebagai pelajaran bagi orang yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti selain dari Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai pembimbing. Allah menggunakan kata awliya di sini. Jangan kalian mengikuti wali-wali, pembimbing-pembimbing, penuntun-penuntun selain dari Al-Quran. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran di sini. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, menegaskan bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan dasar ilmu. Dengan ilmu, dengan kepastian yang tidak meragukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 53 dari suratul A'raf ini, "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun." Sesungguhnya kami telah menurunkan bagi mereka, menganugerahkan bagi mereka sebuah kitab yang kami rincikan, uraikan, terangkan atas dasar pengetahuan. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang siap untuk beriman. Orang yang siap beriman pasti dia akan mengutamakan Al-Quran. Hal yanzuruna illa ta'wila, apakah mereka baru akan mempercayainya, beriman kepadanya setelah terbukti kebenaran-kebenarannya? Maka itu merupakan saat yang lambat. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ketika hadirin sekalian terjadi dan datang bukti kebenarannya, orang-orang yang dahulu mencampakkan, melupakan Al-Quran, mereka berkata, telah datang utusan-utusan Tuhan kami membawa kebenaran. Membawa kebenaran yang pasti. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah ada juru syafaat yang kuasa untuk memberikan syafaat menyelamatkan kami? Au nuraddu, atau kami dikembalikan fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, maka kami berjanji untuk beramal mengikuti petunjuk Al-Quran berbeda dengan apa yang kami lakukan sebelumnya. Qad khasiru anfusahum, mereka telah mengalami kerugian segala-galanya, jiwa mereka, hidup mereka, keselamatan mereka. Kesempatan yang begitu berharga. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah semua kebohongan yang mereka ada-adakan. Satu dari Allah, satu dari manusia. Kemudian kalau kita kembali kepada surah Al-Maidah yang begitu jelas hadirin sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan atau meluruskan ya, apa-apa yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Di mana penyimpangan tangan kotor telah mengubah kitab sebelumnya, maka Al-Quran datang untuk kembali meluruskan dan memaparkan, menerangkan yang benar yang diturunkan Allah, bukan kepalsuan-kepalsuan yang mereka sebarkan. Wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran sebagai tolak ukur, bukan Al-Quran diukur dengan yang lain, tapi Al-Quran sebagai timbangan dan tolak ukur yang menjadi ukuran kebenaran bagi yang lain. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Hukumlah,
putuskanlah sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Rasulullah, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing kami telah menetapkan jalan dan minhaj, satu way of life. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah dapat menjadikan kalian satu umat. Jadi orang Yahudi sebelum Nabi kita Muhammad SAW menerima petunjuk bimbingan yang sesuai dengan zaman mereka. Begitu pula umat Nabi Isa. Datang umat Nabi kita yang akan berhadapan dengan tantangan zaman yang terbuka. Ketika memasuki era globalisasi, pengetahuan yang telah berkembang dengan pesat, dan Quran merupakan kitab yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab yang cocok untuk tantangan yang dihadapi oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin linabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tapi kami ingin menguji kalian pada apa yang kami berikan kepada kalian, yang diberikan oleh Allah. Kalau dahulu umat Nasrani wajib beriman kepada Injil yang diterima Isa, di samping kepada kitab Taurat. Pengikut Daud beriman kepada Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Daud, demikian pula kepada Taurat. Kemudian pengikut Musa beriman kepada Taurat, maka pengikut umat Nabi kita seluruhnya yang hidup setelah hadirin sekalian, diutusnya Nabi kita, maka mereka diharuskan untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah. Bagi orang yang tulus, yang tidak berfanatik kepada suku, kelompok, golongan, tidak akan berat untuk menerima kebenaran, karena yang mereka cintai adalah Allah dan kebenaran yang datang daripadanya. Tapi orang yang dibutakan oleh hawa nafsu, kesukuan, kebanggaan palsu, akan berat bagi mereka untuk menerima kebenaran. Jadi bagi masing-masing kami menetapkan syariat dan minhaj, jalan hidup. Bila Allah kehendaki, Allah dapat menjadikan kalian satu umat. Tapi Allah ingin menguji kalian pada apa yang Allah berikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Allah lah kalian seluruhnya akan dikembalikan, maka Allah akan memberitahukan kalian tentang apa yang dahulu perselisihkan. Lalu kembali Allah menegaskan, wa anihkum bainahum bima anzalallahu, hukumlah di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka yang berupaya memalingkan kamu dari apa yang Allah turunkan. Wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, dan hati-hatilah, waspadalah, jangan biarkan mereka memalingkan engkau dari sebahagian yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, kalau mereka tetap berpaling, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kalau mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah telah berkehendak untuk menimpakan mereka dengan azab disebabkan sebahagian dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar dalam keadaan fasik. Nah, dalam suratul An'am Allah menegaskan, memerintahkan Rasulnya untuk berkata, Qul afa ghairallahi abtaghi hakaman. Katakan, apakah selain dari Allah, selain dari kitabnya, yang patut aku jadikan sebagai hakim? Wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Padahal dia yang telah menurunkan Alkitab secara terperinci. Walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka beriman kepadanya. Ini merupakan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu tegas. Merupakan hal yang gamblang, tidak meragukan sedikit pun. Afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah selain dari Allah yang patut aku jadikan sebagai hakim, padahal dia yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab secara terperinci. Ini ayat
114 dari suratul An'am. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, dan orang yang kami berikan Alkitab, mereka mengetahui bahwasannya Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam orang yang bimbang. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim, dan sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan penuh kebenaran, keadilan, dan tidak ada perubahan sedikit pun dari kalimat Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau pendapat manusia bisa berubah-ubah, pengetahuan manusia bisa berkembang. Bisa saja yang dibenarkan kemarin disalahkan hari ini, bisa saja yang disalahkan kemarin dibenarkan pada hari ini. Kalau Allah kalimat dan pengetahuannya telah sempurna. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau engkau menuruti wahai Rasulullah kebanyakan makhluk di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah karena mereka hanya mengikuti dugaan, dan kebanyakan dari mereka hanya menduga-duga. Sesuatu yang pasti kebenarannya yang menjadi pedoman tidak sama dengan hal yang masih bersifat dugaan. Orang yang berjalan di atas dugaan, niscaya hatinya akan selalu dalam kebimbangan, tapi yang berpegang teguh kepada yang meyakinkan, dia tidak akan pernah ragu. Nah, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja pada hari ini saya pilihkan beberapa ayat yang menegaskan kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Quran. Kemudian Allah menegaskan sesuatu yang datang dari Al-Quran itu merupakan hal yang pasti. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari sisi Allah, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dalam orang yang bimbang dan ragu. Dan Allah tegaskan dalam surat An-Nisa, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, niscaya engkau akan menjumpai, pasti mereka akan menjumpai dalamnya pertentangan dan perselisihan yang banyak. Dan saya menegaskan pada kajian tanggal 12 Mei yang lalu kalau tidak salah, saya persaksikan bahwasannya, saya persaksikan diri saya sendiri dan para jamaah serta seluruh malaikat yang terdapat di langit. Saya persaksikan Allah bahwa inilah satu-satunya kitab yang terjamin kebenaran. Sedangkan selain dari kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat diterima kebenarannya kecuali yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, kebetulan hadirin sekalian, saya mendapatkan tanggapan dalam hal ini dari saudara saya yang saya hormati, Ustadz Firanda. Dalam website beliau menanggapi apa yang saya sampaikan pada tanggal 12 Mei yang lalu. Dalam satu judul, Habib Hussein meragukan keotentikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab-kitab hadis yang masyhur. Habib Hussein berkata, kebenaran yang pasti, yang mutlak, yang datang dari sisi Allah. Oleh karena itu tidak ada satu pun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi buku-buku yang lain bahwa buku-buku tersebut terjamin kebenarannya. Maka Allah berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran bukan dari Allah, niscaya mereka akan jumpai pertentangan yang amat banyak. Tidak ada nas Al-Quran maupun ucapan Nabi yang menjamin bahwa Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Ad-Darimi, begitu pula Musnad Ahmad bin Hanbal, selain dari kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat diterima kebenarannya kecuali yang sesuai dengan Al-Quran. Kita jumpai bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin ketika malam Isra dan Mi'raj, beliau meraba ke sisinya, menjumpai Nabi tidak meninggalkan tempat tidurnya. Berarti yang berangkat diisrakan bukan jasadnya tapi ruhnya. Padahal kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha
pada saat itu belum tidur satu ranjang bersama Nabi. Berkumpulnya sewaktu di Madinah. Bagaimana mungkin Sayyidah Aisyah bisa meraba ke sisinya, menjumpai Nabi, tidak meninggalkan tempat tidurnya. Kita yakin bahwa ini merupakan hadis maudhu, walaupun terdapat dalam buku sahih. Dan banyak hadis-hadis seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Jadi, prinsip kita dalam meneliti hadis tidak hanya kembali kepada ittisalus sanad, bersambungnya sanad, tidak kembali hanya kepada keadilan ar-rawi, tidak hanya kembali kepada kecermatan, tapi kita lanjutkan dua syarat yang lain yang disebutkan oleh ulama ahli jarhi wa ta'dil dalam buku mustalah, yaitu adamus syudzuz, disyaratkan hadis tersebut tidak bersifat ganjil. Yang kedua, ada wujud al-illal qadihah, tidak terdapat penyakit yang merusak kesahihan hadis tersebut. Para ulama memberikan definisi mengenai asyudzuz atau asyadz, ma khalafa thiqatu bihi thiqat. Kalau seorang thiqah yang dipercaya dalam riwayat ternyata bertentangan dengan sekian banyak thiqah, satu bertentangan dengan beberapa thiqah, dia meriwayatkan yang berbeda dengan riwayat yang diriwayatkan para thiqat yang lain, maka dianggap hadis ini syadz, baik dalam sanadnya maupun dalam matannya, baik dalam sanadnya, mata rantai sanadnya, atau dalam kandungannya. Kalau satu orang meriwayatkan baik dalam sanad maupun dalam kandungan matan berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh banyak orang, dikatakan bahwa ini hadis syadz. Nah, kita bertanya, bagaimana kalau hadis tersebut bertolak belakang dengan apa yang terdapat dengan Quran? Kalau bertentangan dengan beberapa orang saja dikatakan syadz, apalagi yang bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran yang merupakan kitab yang terjamin kebenarannya. Begitu pula bagaimana kalau dalam satu hadis terdapat illat, baik pada matanya maupun sanadnya, hingga hadis tersebut berubah menjadi mungkar. Seperti yang kita jumpai hadirin sekalian, bagaimana dalam hadis yang cukup dikenal, yauma yuksha, ketika sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, ketika disingkap betis, ya. Pada hari ketika disingkap betis, ya. Dan mereka diperintahkan untuk sujud, seluruhnya sujud, ya. Ternyata sebagian besar manusia tidak dapat sujud. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, ketika disingkap betis, kemudian mereka diperintahkan untuk sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pandangan mata mereka tertunduk, diselimuti kegelapan, padahal dulu mereka diperintahkan untuk sujud, tapi mereka tidak mau sujud dalam kehidupan dunia. Waktu mereka diperintahkan sujud, salat mereka tidak mau melakukan. Akhirnya sebagai akibatnya di hari kemudian nanti, begitu Allah menguji mereka untuk sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Nah, berkaitan dengan ayat ini, yauma yukshafu an saqin, ternyata kita jumpai satu hadis yang mengatakan bahwa di hari kemudian nanti, ya, ketika orang-orang yang menjadi ahli neraka, mereka hadirin sekalian telah dimasukkan ke dalam api neraka, orang-orang yang beriman menantikan kedatangan Tuhan mereka. Datanglah Tuhan mereka bersama rombongan para malaikat. Lalu manusia masih belum mengenal Tuhan mereka. Akhirnya Tuhan mereka bertanya kepada mereka, apa yang kalian nanti? Mereka mengatakan bahwa kami menantikan Tuhan kami. Apa yang menjadi bukti bahwa dia Tuhan kalian? Betis. Akhirnya Tuhan mereka menurut riwayat tersebut menyingkap betisnya, lalu pada saat itu juga orang berbondong-bondong untuk sujud di hadapannya. Padahal hadirin sekalian, ungkapan semacam ini dalam bahasa Arab sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yauma yukshafu an saqin, menggambarkan keadaan yang dahsyat dan mengerikan serta menakutkan di saat Allah mengumpulkan manusia dan menyidang mereka. Pada saat itu hadirin sekalian, seolah-olah mereka akan mengangkat pakaian mereka untuk melarikan diri. Dan sak dalam bahasa Arab di sini merupakan kata nakirah, bukan ma'rifah yang tertuju pada sesuatu yang tertentu. Bukan yauma yukshafu anis saq, tapi ansaq, menggambarkan hadirin sekalian satu jumlah yang menunjukkan makna majazi.
yang menggambarkan hari yang amat dahsyat, yang mengerikan, yang menakutkan, di mana manusia pada hari tersebut, hadirin sekalian, diuji keadaan mereka. Apakah mereka dulu pernah sholat dan menyambut dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka adalah orang-orang yang mengabaikan perintah Allah? Begitu mereka diperintahkan untuk sujud, yang tidak pernah sholat tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka terpisahlah antara orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi riwayat yang lain, ketika api neraka telah, hadirin sekalian, dimasukkan satu persatu penghuni api neraka ke dalamnya, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, halim talati, apa kalian telah penuh? Api neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Hal mim mazid, wa taqulu hal mim mazid. Maka Tuhan menyingkap betisnya, kemudian memasukkan betisnya ke dalam api neraka. Lalu neraka mengatakan, qattu ya Rabb, cukup wahai Tuhanku. Bagaimana pada hadis ini, hadirin sekalian, menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala berbetis. Allah juga menyingkap pakaian dari betisnya. Semua ini merupakan hal yang tidak layak bagi Allah. Kemana perginya firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian yang aneh, lebih aneh dari semua ini, yang kita jumpai pada terjemahan Al-Quran yang dibagi-bagikan oleh Saudi Arabia. Al-Quran terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dibagi-bagikan oleh Saudi Arabia. Setiap jamaah haji pergi ke Saudi pulang mendapatkan Al-Quran. Begitu menafsirkan ayatul kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, mereka memberikan footnote di bawahnya. Kursi ada yang mengartikan bahwa itu ilmu Allah, ada yang mengartikan bahwa itu kekuasaannya. Sedangkan penafsiran yang paling sahih, ini merupakan keterangan kaki di bawah, penafsiran yang paling sahih, kursi merupakan tempat diletakkan telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Kursi sebagai tempat telapak kakinya Allah. Dari mana sumbernya? Dari Quran bukan? Dari sebuah hadis yang munqati yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Bayangkan sampai hadis yang terputus pun dijadikan sebagai dasar untuk menafsirkan Al-Quran yang berhubungan dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifatnya. Bahwa kursi itu merupakan tempat untuk meletakkan kaki Allah, dan Allah duduk di atas arasy. Lagi yang lebih berani mengatakan arasy Allah terbuat dari rubi. Pada semua ini merupakan hal-hal, hadirin sekalian, yang tidak kita ketahui sama sekali hakikat. Nah, kalau seandainya hal-hal semacam ini kita terima padahal bertentangan dengan Al-Quran, apakah bukan merupakan dosa besar? Menisbatkan kepada Allah apa-apa yang tidak layak dan tidak patut. Jadi maksud dari ucapan saya yang menerangkan bahwa kalau bukan dari Allah pasti akan kita jumpai pertentangan, perselisihan yang amat banyak. Maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran sebagai tolok ukur, dan Quran merupakan kitab yang terjamin kebenarannya. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran dan mengembalikan semua kitab-kitab yang ada di golongan manapun juga. Saya tidak peduli apakah dari Ahlus Sunnah, apakah dari Syiah. Di mata saya ini semua bukan kitab suci, dan tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, keluarga maupun para sahabatnya agar kita berpegang kepada kitab-kitab ini. Tapi yang ma'ruf, keluarga Nabi menegaskan dari Ahlul Bait. Saya tidak bicara mengenai Syiah, dari Ahlul Bait langsung di atas. Idza rawaitum an Rasulillahi wa anna fa'riduhu ala kitabillah. Kalau kalian meriwayatkan dari Rasulullah maupun dari kami, cocokkan dengan kitab Allah. Scan di hadapan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu wa ma khalafahu fatruku. Yang cocok ambil, yang tidak cocok kalian tinggalkan. Lianna la naqulu ma yukhalifu kitaballah. Karena kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Sedangkan dari versi Ahlus Sunnah kita jumpai bagaimana Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sering mengoreksi hadis yang diriwayatkan oleh sebahagian sahabat karena bertentangan dengan Al-Quran. Sebagai contoh, ketika hari sekalian ada berita yang mengatakan ketika Nabi dimi'rajkan, Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Aisyah langsung mengatakan, kadzaba man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu. Sungguh dusta orang yang mengatakan bahwasannya apa? Rasulullah melihat Tuhannya di
pada saat di perjalanan Mi'raj maupun di Sidratil Muntaha. Lalu seorang bertanya, yang merawikan hadis ini, ya Ummul Mu'min, bagaimana firman Allah yang mengatakan thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha. As-Sayyidah Aisyah mengatakan, saya langsung tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat-ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ini Jibril yang dilihat Rasul ketika di Gua Hira dalam apa? Dalam bentuk aslinya. Kemudian kedua kalinya ketika berada di Sidratil Muntaha. Jadi yang dilihat bukan Allah tapi Jibril. Kemudian Sayyidah Aisyah membacakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak terjangkau oleh pandangan mata, tapi Allah mengetahui kemana perginya pandangan mata. Dia maha lembut lagi maha mengetahui. Begitu pula kritikan Sayyidah Aisyah kepada Ibnu Umar ketika mengatakan seorang mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Sayyidah Aisyah mengatakan, akhta Ibnu Umar salah dalam hal ini. Bukankah Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra? Orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Masa orang lain berbuat kita kena padahal kita tidak sama sekali melakukan apa-apa. Oleh karena itu, maksud dari apa yang saya sampaikan, yang saya hormati Ustadz Firanda, bukan menolak semua hadis, tapi menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran di depan, hadis-hadis dari manapun dia berasal kita cocokkan dengan kitab Allah. Yang cocok kita ambil, yang tidak cocok kita buang. Jadi saya bukan termasuk dari orang yang ingkar sunnah, tapi saya juga bukan termasuk dari ahli hadis yang menerima semua hadis karena dia berasal di Bukhari, Muslim, atau terdapat di Kulaini, Al-Kafi Al-Kulaini, ataupun dalam buku-buku yang lain. Saya bercuci tangan dari semua ini, dan saya bercuci tangan dari orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya menolak untuk menerima sunnah yang datang dari Nabi. Kalau betul-betul datang dari Nabi, kita katakan sami'na wa ata'na. Tapi persoalannya di sini mengenai keraguan, apa betul dia datang dari Nabi. Untuk membuktikan kebenaran dan tidak benarnya, cocokkan dengan kitab Allah. Yang cocok kita ambil, yang tidak cocok kita buang. Jadi saya bukan termasuk dari orang yang mengingkari sunnah Rasul. Ma'adallah an nakuna minhum. Kita berlindung kepada Allah untuk tergolong dari mereka. Tapi saya juga bukan termasuk dari orang-orang yang gampang menerima hadis karena hanya melihat sanad yang muttasil, rawinya yang adil, begitu pula kecermatan rawinya. Sedangkan isi matan hadis tersebut mengandung keraguan-raguan karena keganjilannya atau kemungkarannya yang tidak layak sama sekali untuk dikategorikan sebagai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sebagai seorang muballigh, seorang yang menyampaikan amanat Allah, kitabnya tidak menambahkan dan tidak mengurangi, dan sunnah Rasul yang sebenarnya yang sejalan seiring seirama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kali ini saya menanggapi hal ini dulu. Dan saya mohon maaf, bukan ingin sama sekali berdebat atau berbantah-bantahan, tapi mohon maaf supaya jangan disalahfahami yang saya sampaikan tadi untuk menegaskan bahwasannya selain dari kitab Allah tidak dapat kita terima telan begitu saja sebelum dicocokkan dalam kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian nanti karena kita mengabaikan Al-Quran, mengutamakan selainnya, seperti yang terjadi pada umat Yahudi yang mengutamakan Talmud dari kitab Taurat. Sampai Sayyidina Umar marah ketika orang banyak meriwayatkan hadis melupakan Al-Quran. Amathnatun kamathnati ahlil kitab. Apa kalian akan menduakan kitab Allah seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh para ahli kitab. Lama-kelamaan mereka tinggalkan Taurat, mereka ikuti Talmud yang merupakan penafsiran dari nabi-nabi mereka dan juga dari ulama-ulama mereka yang kebanyakannya telah menyeleweng dari kitab Taurat. Lama-kelamaan karena kitab Taurat ditinggalkan, diabaikan, akhirnya hadirin sekalian pemalsuan juga masuk ke dalam kitab Taurat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kita semua untuk beriman kepada kitabnya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang menjunjung tingginya, kemudian mempelajari sunnah-sunnah Rasul, agar Allah memberikan petunjuk kepada kita yang benar dan menjauhkan kita dari yang menyimpang. Maka dengan tegas kita ucapkan bahwa kita hanya menerima dari riwayat-riwayat hadis setelah dicocokkan dengan Al-Quran. Yang cocok isinya dengan Al-Quran kita terima, yang tidak kita tolak dari manapun dia berasal.
Dan saya berharap mudah-mudahan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama Syiah mau membuka hati mereka, jangan berfanatik kepada kelompok dan golongan mereka, karena ajaran dari keluarga Rasul, dari sahabat Rasul, dari istri Rasul mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan menjadikan dia pada kedudukan yang paling utama, karena dialah kitab yang dijelaskan atas dasar ilmu, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin salah. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali, dan mudah-mudahan Ustadz Firanda baik perantara yang mendengarkan dapat memahami apa yang saya sampaikan, bahwa saya tidak termasuk dari kalangan jil, tidak termasuk pula dari kalangan ahlul hadis yang sembarangan menerima hadis, dan bukan termasuk dari orang-orang yang menolak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menolak sunnah Rasul, pada Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi sebelum kita mengatakan ini sunnah, mari kita buktikan terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dan awat, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran yang mengambil tema kajian ini menegaskan keharusan kembali kepada Al-Quran dan mengembalikan yang lainnya kepada Al-Quran. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Besok kita akan kembali lagi. Syekh Muhammad Krishna, kemudian Andri, Ondi, dan Zain. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجمل منك